Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di kelas saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah bagian dari prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Hal ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Di dalam tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama yaitu siswa bernama Okto memilih bermain di luar kelas daripada menjalankan tugas piketnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Okto. Pagi, Pak. Okto tahu tidak alasan Bapak memanggil Okto di jam istirahat ini? Saya tidak tahu, Pak. Ya, Bapak tahu kamu itu adalah anak yang biasanya penuh semangat, Okto, dan selalu datang awal ke sekolah. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kedisiplinan, dan Bapak sangat menghargai hal itu, Okto. Terima kasih, Pak. Memang saya suka datang awal. Ya, alhamdulillah kalau kamu suka datang awal, Okto. Bapak juga mengetahui bahwa kamu itu adalah anak yang suka bermain, suka berinteraksi dengan teman-teman, baik teman di kelas kita ataupun teman di kelas lain, dan itu sangat baik. Tapi tadi Bapak mendapat laporan ketika seharusnya waktu piket, kamu malah memilih bermain di luar. Bisa ceritakan kenapa kamu tidak ikut piket, Okto? Jujur, Pak, tadi saya merasa malas untuk piket. Ya, kamu merasa malas. Bapak mengerti. Terkadang ketika kita memang bisa merasa malas, apalagi kalau ada kegiatan yang lebih menyenangkan seperti bermain. Tapi mari kita pikirkan lagi, Okto. Ketika kamu tidak ikut piket, apa yang terjadi terhadap ruangan kelas kita, Okto? Saya tahu, Pak, kelas tadi kurang bersih. Ya, kelas menjadi kurang bersih. Selain itu, menurut Okto, apa yang terjadi dengan teman-teman jika Okto tidak piket? Teman-teman yang lain jadi harus bekerja lebih keras. Ya, jadi harus bekerja lebih keras. Benar sekali, Okto. Tindakan kamu itu membuat tugas teman-teman kamu menjadi lebih berat. Padahal kita ketahui bersama-sama bahwa kebersihan kelas dan menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita secara bersama-sama. Coba kamu ingat keyakinan kelas kita yang berkaitan dengan tiket kelas ini apa kira-kira, Okto? Ingat, Pak, tanggung jawab dan saling rasa dan saling kerjasama. Ya, tanggung jawab dan saling bekerja sama. Tepat sekali, Okto. Tanggung jawab dan kerjasama kita sebagai anggota kelas adalah menjalankan apa-apa saja, tugas apa saja yang sudah kita sepakati bersama. Sekarang, bagaimana menurut kamu, Okto? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan ini? Saya akan minta maaf kepada teman-teman dan jika pulang, saya akan membersihkan kelas. Ya, kamu meminta maaf. Ya, itu bagus sekali, Okto. Bapak senang kamu ingin memperbaiki kesalahan kamu dan mengambil tanggung jawab. Tindakanmu ini menunjukkan bahwa kamu peduli dengan kebersamaan di kelas. Bapak juga yakin teman-temanmu akan menghargai apa yang akan kamu lakukan nantinya, Okto. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha bertanggung jawab lagi ke depannya. Ya, Bapak hanya dapat memberi kamu semangat dan motivasi. Bapak juga mempercayai bahwa kamu bisa, Okto. Jadi sikap bertanggung jawab ini adalah
tanda bahwa kamu sudah semakin bijaksana, kamu dapat mengetahui apa-apa yang baik dan apa-apa yang tidak baik. Teruskan sikap positif ini ya Okto. Iya Pak. Ya Okto, boleh kembali ke ruangan kelasnya. Skenario kasus kedua yaitu saat pelaksanaan ujian di kelas, Aidil mengejek gadis karena mendapatkan nilai rendah. Hal ini membuat gadis merasa sedih dan menangis. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat siang Aidil. Siap Pak. Aidil, tahu tidak mengapa Bapak memanggil Aidil ke ruangan Bapak ini? Ya Pak, karena saya membuat gadis menangis. Ya betul sekali Aidil. Apa yang membuat gadis hingga ia menangis? Saya mengejek nilai gadis yang rendah. Bapak tahu kamu adalah anak yang cerdas dan selalu berusaha keras dalam belajar. Contohnya seperti tadi, ketika ujian kamu mendapat nilai 95, itu merupakan bukti kerja keras kamu. Dan hal itu sangat membanggakan untuk Aidil, membanggakan untuk Bapak juga. Namun Bapak ingin tahu lebih jauh, apa sih yang sebenarnya membuat gadis hingga ia menangis itu? Setelah ujian saya tahu nilai gadis 60. Saya bangga dengan nilai saya dan tanpa sengaja mengejeknya. Ya, Bapak mengerti. Kadang-kadang ketika kita merasa bangga atau unggul, kita bisa tergoda untuk mengatakan sesuatu yang mungkin dapat menyakiti perasaan orang lain. Meskipun itu tidak kita maksudkan untuk melukai perasaannya. Menurut Aidil, bagaimana perasaan gadis ketika saat itu? Saya rasa dia merasa sedih dan malu hingga menangis. Ya benar sekali Aidil. Mengejek dan menyakiti perasaan orang lain bukanlah hal yang baik. Kita semua sedang belajar, bukan Aidil? Ya Pak, saya tahu saya salah. Ya, baik sekali. Setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing Aidil. Coba sampaikan ke Bapak, yang membuat gadis menangis itu ketika kamu mengejeknya apa? Mungkin karena saya merasa lebih baik Pak, tapi sekarang saya menyesal karena tidak seharusnya membuat gadis merasa malu. Ya, betul sekali. Bapak senang kamu dapat menyadari hal itu. Mengejek tidak membuat kita lebih baik, Aidil. Justru dapat melukai orang lain dan membuat suasana kelas kita menjadi tidak nyaman. Mari kita ingat lagi, Aidil, keyakinan kelas kita. Apa yang sudah kita sepakati tentang bagaimana kita harus bersikap dengan teman-teman kita? Kita harus saling menghargai, tidak boleh mengejek dan merendahkan teman. Ya, betul sekali, Aidil. Menghargai perasaan teman adalah bagian dari menjadi murid yang baik dan bertanggung jawab. Sekarang, apa yang dapat Aidil lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya ingin minta maaf dan berusaha lebih menghargai teman-teman. Ya, baik sekali Aidil. Itu merupakan langkah yang sangat baik. Ketika Aidil meminta maaf, Aidil sudah menunjukkan bahwa itu tanda keberanian dan kesadaran diri. Setelah Aidil meminta maaf nih, apakah ada hal yang lain bisa Aidil lakukan untuk membuat gadis merasa lebih baik? Saya bisa mengharapkan untuk belajar bersama. Ya, baik sekali Aidil. Bapak sangat bangga dengan sikap Aidil yang mau membantu gadis dalam belajar. Aidil ini sudah menunjukkan sikap bahwa Aidil telah peduli dan ingin membantu teman Aidil menjadi lebih baik lagi. Bapak yakin gadis akan merasa lebih baik jika Aidil melakukan hal itu. Terima kasih Pak, saya akan segera berbicara dengan gadis. Ya, Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada Aidil. Bapak yakin Aidil bisa melakukannya dengan baik dan tindakan Aidil ini dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman di kelas kita dan menjadi contoh juga baik bagi Bapak. Ya Pak. Nah, silakan kembali ke kelasnya Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okto. Melalui praktik segitiga restitusi, saya merasa senang karena saya diajari bagaimana mencari solusi sendiri untuk masalah saya.
Saya akan berusaha lebih bertanggung jawab dengan tugas saya dan akan kerjasama dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil, siswa kelas 5B. Saya merasa sangat terbantu dengan praktek segitiga restitusi. Melalui praktek ini, saya belajar untuk menemukan solusi bagi masalah saya sendiri. Saya akan berusaha menghargai teman saya terus-menerus. Terima kasih.